Pusing mikirin akuntansi biaya 2. Gak paham materi differential cost analysis? Tenang, kami ada solusinya. Ready, set, and cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Siregar dan teman saya Henry Saputra. Satu lagi, Putri Yanti Syarif. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi akuntansi biaya 2 yang berjudul Differential Cost Analysis. Konsep dasarnya, langsung masuk ke definisinya. Jadi, differential cost analysis adalah suatu analisis untuk menentukan satu proyek atau aktivitas yang diinginkan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun, atau yang biasa disebut analisis biaya jangka pendek. Perbedaan antara differential cost dengan marginal revenue. Differential cost yaitu cost untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan, biasa disebut marginal cost atau incremental cost. Sedangkan marginal revenue adalah revenue yang diperoleh dari suatu proyek atau kegiatan, biasanya disebut juga incremental revenue. Selanjutnya, manfaat dari differential cost analysis. Yang pertama, menolak atau menolak order. Misalkan, incremental revenue lebih besar dari differential cost, maka ordernya akan diterima. Berlaku juga sebaliknya, jika incremental revenue lebih kecil dari differential cost, maka ditolak. Yang kedua, memilih alternatif keputusan keuangan, yaitu differential cost-nya dipilih dari yang terkecil. Selanjutnya, yang terakhir, BCA tidak hanya digunakan oleh sektor privat, organisasi sektor publik juga menggunakan analisis biaya differential dalam pengambilan keputusan. Komponen differential cost. Yang pertama, out of pocket cost atau cost yang keluar jika proyeknya akan diambil. Avoidable cost, yaitu cost yang tidak dikeluarkan atau hilang saat proyeknya diambil. Opportunity cost atau cost dari proyek yang tidak diambil. Input cost, yaitu biaya yang tidak bisa dihitung langsung secara kuantitas, jadi harus menggunakan perkiraan. Semua variable cost, dan terakhir komponennya sebagian fixed cost. Selanjutnya adalah hal-hal yang tidak termasuk ke dalam komponen dari differential cost. Yang pertama adalah sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang sudah tertanam dan tidak dapat dipulihkan. Contohnya adalah cost mesin atau alokasi dari fixed cost, karena tidak dipengaruhi oleh keputusan yang akan diambil oleh perusahaan nantinya. Misalnya adalah depresiasi gedung. Yang kedua adalah historical cost, yaitu biaya yang telah terjadi pada masa lampau. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan perhitungan dari differential cost analysis. Suatu perusahaan akan menerima ataupun menolak suatu pilihan dengan pertimbangan tertentu. Terdapat 2 jenis proyek ataupun alternatif, yaitu single project dan juga multiple project. Untuk single project, perusahaan akan menerima alternatif apabila total revenue lebih besar daripada total. Dengan kata lain, profitnya akan lebih dari 0 dan total revenue-nya akan lebih dari 0. Dan sebaliknya, untuk single alternatif, perusahaan juga akan menolak apabila profitnya kurang dari 0, atau dengan kata lain, total pendapatannya kurang dari total biayanya dan total revenue-nya kurang dari 0. Kemudian, untuk multiple project, perusahaan cenderung akan menerima tawaran suatu pilihan apabila terdapat pada kasus yang paling menguntungkan, paling menghasilkan pendapatan, atau yang paling sedikit cost-nya. Dan sebaliknya, perusahaan akan cenderung menolak suatu pilihan alternatif apabila terdapat kasus yang paling sedikit profitnya, paling sedikit revenue-nya, atau paling banyak cost-nya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kasus-kasus dalam differential cost analysis. Yang pertama adalah memproduksi sendiri atau membeli. PT Surya Kencana sedang mempertimbangkan apakah harus membeli bahan baku A atau membuat sendiri bahan baku A dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan data yang tertera pada soal, dapat diketahui bahwa apabila perusahaan membeli dari pihak lain, maka akan memerlukan biaya sebesar $5 per unit. Sedangkan apabila perusahaan memproduksi sendiri, maka akan mengeluarkan biaya DM, DL, FOH, dan juga sewa equipment, seperti tertera pada soal wilayah.
dan unit yang diperlukan ada 10.000 unit. Jadi, bagaimanakah perusahaan akan mengevaluasi keputusan dan juga pilihan mana yang akan dipilih? Kita dapat menentukan hal tersebut melalui differential cost. Jadi, di sini kita dapat menghitung nilai per unit dari direct material, yaitu 1,8 dolar per unit, direct labor, yaitu 1,2 dolar per unit, dan juga variabel FOH 0,6 dolar per unit. Dan terdapat juga sewa equipment tambahan untuk memproduksi sebesar 0,72 dolar per unit, yang diperoleh dari 7.200 dibagi 10.000. Sehingga total biaya per unit kita adalah 4,3. Berdasarkan hitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya memproduksi sendiri atau buat sendiri bahan tersebut karena akan mengeluarkan biaya sebesar 4,32 dolar dan lebih kecil daripada biaya membeli, yaitu 5 dolar. Dengan ini, perusahaan akan menghemat biaya sebesar 5 dolar dikurangi 4,32 dolar dikali 10.000, yaitu 6.800 dolar. Contoh soal berikutnya mengenai reducing price of special order, di mana contohnya PT Andi merupakan produsen mainan anak-anak dengan merek dagang Astaga Dragon. PT Rudi yang merupakan pelanggan tetap dari PT Andi biasanya memesan Astaga Dragon dengan jumlah 450.000 unit dengan harga 10 dolar per unit. Di bulan Juni, PT Rudi kembali memesan 450.000 unit, namun kali ini memberikan permintaan tambahan 100.000 unit dengan harga 6 dolar per unit. Berikut ini adalah data yang terkait, di mana harga jual adalah 10 dolar per unit, direct material cost 1,8 dolar per unit, direct labor cost 1,4 dolar per unit, variabel FOH 0,5 dolar per unit, variabel marketing expense 0,5 dolar per unit, fixed FOH 1.250.000, fixed marketing and administration expense 800.000 dolar, kapasitas 500.000 unit, dan penjualan dan produksi sekarang 450.000 unit, order tambahan seharga 6 dolar per unit, dan sewa equipment tambahan 10.000. Kemudian untuk solusinya, kita harus mencari differential cost, di mana menjumlahkan aspek-aspek berikut. Pertama, direct material cost seharga 1,8 dolar per unit, direct labor cost 1,4 dolar, variabel FOH 0,5 dolar, variabel marketing expense 0,5 dolar, dan sewa equipment tambahan sebesar 0,1 dolar yang diperoleh dari 10.000 dolar dibagi 100.000 unit, sehingga total differential cost yang diperoleh adalah 4,3 dolar per unit. Nah, atas perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa incremental revenue per unit sebesar 6 dolar lebih besar dari differential cost per unit sebesar 4,3 dolar. Sehingga atas permintaan tersebut, maka PT Andi sebaiknya menerima. Nah, setelah PT Andi menerima permintaan tersebut, PT Andi akan mendapatkan incremental profit sebesar 170.000 dolar yang diperoleh dari 6 dolar atas biaya permintaan dikurangi dengan 4,3 dolar atas differential cost dikalikan dengan 100.000 unit, sehingga diperoleh incremental profit sebesar 170.000 dolar. Untuk contoh yang berikutnya mengenai sale or process worker, di mana terdapat 20.000 galon fuel oil dan ada dua pilihan, yaitu dijual langsung atau diproses dulu di departemen cracking menjadi gasolin 15.000 galon dan fuel oil 3.000 galon dan 2.000 galon menjadi loss. Harga jual fuel oil adalah sebesar 1,4 dolar per galon, gasolin sebesar 1,68 dolar per galon. Perusahaan beroperasi pada kapasitas 80%. Kemudian, untuk memproses 20.000 galon memerlukan tambahan biaya 10 sen per galon. Untuk solusinya, kita mencari differential income dengan menghitung net potential revenue from cracking yang diperoleh dari gasolin 15.000 galon dikalikan dengan harga jual 1,68 dolar sehingga memperoleh 25.200 dolar, dan fuel oil dari 3.000 galon dikali 1,4 dolar sehingga diperoleh 4.200 dolar. Dan atas gasolin dan fuel oil tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh 29.400 dolar. Kemudian untuk net potential revenue from cracking dikurangi lagi dengan differential cost yang diperoleh dari 20.000 galon dikalikan dengan 0,1 dolar sehingga diperoleh net potential revenue from cracking sebesar 27.400. Kemudian langkah berikutnya kita memperhitungkan net potential revenue without cracking yang diperoleh dari 20.000 galon dikali 1,4 dolar sehingga diperoleh 28.000. Nah, atas perhitungan tersebut didapatlah loss from cracking sebesar 600 dolar. Atas perhitungan tersebut, maka perusahaan sebaiknya langsung menjual galon tersebut karena perusahaan memperoleh loss atau rugi dari departemen cracking. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.